Swastiastu, kami dari kelompok 8 mendapatkan bab 9. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya Agung dari Suryadi Utama. Yang kedua Mandi Bayu Adian Raja, Adnan Mata, yang ketiga Janu Sukirata, Andika Krisna dan Putu Dharma. Yang pertama yaitu manajemen investasi dan pasar modal. Penilaian saham atau stock valuation. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau BT atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian, kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Perusahaan dapat menerbitkan dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferensi. Menyambung presentasi dari Bung Adi. Yang ketiga ada nilai saham dan karakteristik saham. Yang pertama nilai buku book value, nilai buku per satu lembar saham, total ekuitas per jumlah saham beredar. Yang kedua nilai pasar, harga dari saham di pasar pada saat tertentu yang ditentukan pelaku pasar. Yang ketiga nilai intrinsik, nilai seharusnya dari suatu saham. Ada dua analisis yang digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya saham. A. Fundamental security analysis atau company analysis. B. Technical analysis. Karakteristik saham biasa. Yang pertama, memiliki hak suara memegang saham sehingga dapat memilih dewan komisaris. Yang kedua, hak didahulukan bisa perusahaan menerbitkan saham baru. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas hanya pada jumlah yang diberikan saja. Yang keempat, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memiliki laba. Yang kelima, hak memperoleh bagian hasil kekayaan perusahaan jika mengalami kebangkrutan. Akan melanjutkan presentasi dari Bayu. Karakteristik saham preference. 1. Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. 2. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. 3. Dividen kumulatif. Bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. 4. Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Technical analysis. Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu lalu. Analisis ini didasarkan pada argumen bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi relevan ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu lalu. Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Alat analisis pada analisis teknikal adalah didasarkan pada grafik atau chart, sehingga para penganut aliran ini sering disebut chartistis. Analisis teknikal percaya bahwa gerakan saham akan mengikuti pola head and shoulders, kepala dan bahu. 1. Seorang analisis percaya bahwa suatu saham berada di titik A, akan memutuskan membeli dan menahan dalam jangka pendek untuk memperoleh capital gains. Jika saham berada di titik B, maka ia akan menjual karena diperkirakan harganya akan turun. Dari Darmawan. Analisis fundamental. Ada dua pendekatan dalam analisis fundamental. Yang pertama, present value approach atau dalam kurung capitalization of income method. Yang kedua ada price earning ratio approach. Selanjutnya, present value approach. Pendekatan ini didasarkan pada argumen bahwa nilai dari suatu perusahaan tergantung dari prospek perusahaan tersebut di masa datang, dan prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan. Maka nilai perusahaan dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai arus kas di masa depan. Presentasi dari Danu. Model valuasi saham.
Yang pertama, dividen yang diharapkan. Pengertian dividen yang diharapkan adalah dividen yang diharapkan akan diterima oleh para pemegang saham pada akhirnya tahun tertentu. Kedua, harga pasar atau market price. Pengertian harga pasar adalah harga di mana saham dijual di pasaran. Di pasar tersebut ada mekanisme perdagangan saham yang harus diikuti. Yang ketiga, pengertian harga saham yang diharapkan adalah nilai intrinsik saham hari ini seperti yang terlihat oleh investor yang sedang melakukan analisis. Yang keempat, tingkat pertumbuhan atau growth rate. Pengertian tingkat pertumbuhan adalah dividen per lembar saham yang diharapkan. Jika dividen diharapkan tumbuh dengan tingkat yang konstan, maka tingkat pertumbuhan akan sama dengan tingkat pertumbuhan laba perusahaan dan harga saham yang diharapkan. Yang kelima, tingkat pengembangan yang diminta. Pengertian tingkat pengembalian yang diminta adalah tingkat minimum pengembalian atas suatu saham biasa yang dianggap dapat diterima oleh pemegang saham. Yang keenam, tingkat pengembalian yang diharapkan expected rate of return. Pengertian tingkat pengembalian yang diharapkan adalah tingkat pengembalian atas saham biasa yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham di masa depan. Yang ketujuh, pengembalian aktual yang terrealisasi aktual rate of return. Pengertian tingkat pengembalian aktual yang terrealisasi adalah tingkat pengembalian atas suatu saham biasa yang secara aktual diterima oleh pemegang saham dalam periode di masa lalu. Yang kedelapan, imbal hasil dividen atau dividen yield. Pengertian imbal hasil dividen adalah dividen yang diharapkan dibagi dengan harga. Melanjutkan presentasi dari Dika. Yang 9, tambah hasil keuntungan modal. Pengertian tambah hasil keuntungan modal adalah keuntungan modal sepanjang 1 tahun tertentu dibagi dengan harga awal. Yang 10, total pengembalian yang diharapkan. Pengertian total pengambilan yang diharapkan adalah jumlah imbal hasil diharapkan dan imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan. Analisis. Pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagian posisi suatu saham relatif terhadap saham-saham lain dengan menggunakan variabel tertentu. Analisis berarti bahwa analisis dilakukan terhadap banyak saham untuk periode waktu yang sama. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana posisi satu saham relatif terhadap saham-saham lain dengan menggunakan variabel adalah rasio antara harga berbanding proyeksi keuntungan perusahaan. PER menggambarkan keadaan informasi membayarkan suatu jumlah untuk setiap rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Satisya.